Tottenham Hotspur sebenarnya klub yang enak. Mereka tidak ambisius. Jadi siapapun pelatih bisa datang dan hidup enak dari gaji ratusan atau puluhan miliar rupiah selama 2-3 tahun, sebelum dipecat, ganti yang baru, 2-3 tahun, begitu seterusnya. Keengganan klub untuk mendatangkan pemain bintang yang mahal juga bisa menjadi excuse atau alasan untuk gagal meraih trofi lagi dan lagi seperti yang terjadi saat ini. Antonio Conte diambang pemecatan. Mengapa kita harus yakin bahwa Antonio Conte akan dipecat? Karena persentase kemenangannya di tim London Putih itu, Spurs, buruk. Persentase kemenangan sang pelatih Italia pernah setinggi 67,5% saat dia menangani Juventus antara 2011 sampai 2014. Menang 65% saat dia memegang Chelsea 2016 sampai 2018. Tahu angkanya berapa saat ini di Tottenham Hotspur? 55,41% saja, yaitu 41 kemenangan dari 74 pertandingan di semua kompetisi, 11 hasil imbang dan 22 kekalahan. Itu tidak cukup mengesankan. Terakhir kali mereka tersingkir dari 16 besar Liga Champions di tangan AC Milan. Hanya 2 serangan tepat sasaran selama 90 menit dengan 1 terjadi saat injury time. Kalah agregat 1-0 dari hasil leg pertama. Jadi ngapain saja anak-anak Spurs selama 90 menit? Tidak bisa menemukan strategi permainan menghadapi pasukan Stefano Pioli? Bagaimana pendapat Anda? Sudah saatnya kah Conte diberhentikan? Catatan buruk Antonio Conte di Liga Champions. Tersingkirnya Tottenham di babak 16 besar Liga Champions musim 2022-23 merupakan kisah yang berulang dari sang pelatih Italia. Sebelumnya, pada 2020-21, dia hanya mencapai tahap penyisihan grup bersama Inter Milan. Satu musim sebelumnya, 2019-20 juga gagal keluar dari tahap grup bersama Inter. 2017-2018 terhenti di babak 16 besar bersama Chelsea. Terakhir kalinya dia bermain di Liga Champions pada 2013-14 hanya sampai ke tahap grup bersama Juventus, dan satu musim sebelum itu mencapai tahap perempat final pada musim 2012-13 bersama Juventus. Itulah prestasi terbaik Antonio Conte di kompetisi ini. Bisa kita simpulkan bahwa Conte dilahirkan bukan untuk menangani kompetisi piala seperti ini dan seberat Liga Champions. Jika melihat catatan itu semua, sudah cukup alasan bagi manajemen Spurs untuk memecat Conte, namun jika melihat prestasinya dalam memberi trofi di ajang liga domestik, direksi klub London itu bisa ragu-ragu. Nanti kita lihat di bagian akhir siapa sajakah calon pengganti Antonio Conte yang sudah berharap menerima panggilan telepon dari direksi Spurs. Daftar trofi Antonio Conte. 9 trofi sudah pernah dimenangkan oleh pelatih 53 tahun ini, dengan yang pertama saat dia bersama Bari memenangkan Serie B di Italia. Kemudian 3 trofi beruntun Serie A bersama Juventus pada 2012, 2013, dan 2014, termasuk pada periode ini 2 kali Supercoppa Italiana. Pindah ke Chelsea, juara Liga Inggris 2017, serta Piala FA 1 tahun sesudahnya. Kemudian 1 trofi Serie A bersama Inter 2021. Hanya itu? Belum pernah 1 kali pun dia meraih kejayaan di Eropa. Apa pendapat Anda? Tottenham mempertahankan Conte atau mencari pelatih baru? 6 calon pengganti Antonio Conte. Saat ini para pengamat sudah mendaftarkan 6 calon nama pengganti Antonio Conte di kota London. Calon paling kuat siapa lagi kalau bukan Mauricio Pochettino, bekas pelatih Spurs pada periode 2014 sampai 2019. Persentase kemenangan Pochettino kurang sedikit dari 55%, lebih buruk daripada angka Conte pada saat ini, tetapi Pochettino memiliki 5 tahun pengabdian di London dan mengenal klub dengan sangat baik. Calon terkuat nomor 2, Thomas Tuchel yang diberhentikan oleh Todd Boehly di Chelsea tahun lalu dan masih belum memiliki pekerjaan. Calon nomor 3, Thomas Frank di Brentford, tetapi dengan tim The Bees menduduki ranking ke-9 Liga Inggris, dan mendengar semua cerita buruk soal Graham Potter di Chelsea, sang pelatih Denmark mungkin memilih bertahan di Brentford. Calon pengganti nomor 4 paling kuat adalah Christophe Galtier yang kini memegang PSG,
dan juga tidak cukup kuat posisinya usai tersingkir di tangan Bayern Munchen. Nomor 5, Roberto De Zerbi yang tampil mengesankan bersama Brighton. Urutan ke-6 ada nama Jose Mourinho yang tengah kesal dengan ketidaksediaan manajemen Roma membelanjakan uangnya membeli sejumlah pemain penting baru. Jika Roma sampai gagal lolos ke Liga Champions musim depan, maka Mourinho mungkin memilih pergi. Bagaimana pendapat Anda? Siapa calon terbaik manajer baru Tottenham Hotspur? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan klik juga like, subscribe, serta tendang loncengnya.